آمنت بالله وملائكته. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lil iman wal islam wa khassana bi syari'ati sayyidina Muhammadin khairil anam wa nas'aluhu as-salamata minal ni'ami wal wafati 'alal iman. Nashhadu an la ilaha illallah al-mun'imul mannan wa nashhadu anna sayyidana wa nabiyyana wa habibana maulana Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu al-mab'uts bi khairil adyan. Sallallahu wa sallam ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi sadatil a'yan. Amma ba'd, fa ya ibadallah ittaqullah waf'alul khairat wajtanibu 'anil ma'asi wat tughyan. Wa qala Allah subhanahu wa ta'ala fi kitabihil mubin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa minan nasi wad dawabi wal an'ami mukhtaliful alwanuhu kadzalik. Innama yakhshallaha min 'ibadihi al-ulama. Innallaha 'azizun ghafur. Sallallahu alaihi wasallam. Mari bersama kita meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan sekuat tenaga yang kita miliki, mari bersama kita menjunjung tinggi segala yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan dengan segala tenaga yang kita miliki pula, mari bersama kita menjauhi segala yang Allah larang di dalam kehidupan kita. Orang yang bertakwa adalah orang yang paling loyal kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang yang biasanya tidak melihat status hukum dari sebuah perintah atau sebuah larangan. Orang yang bertakwa akan melihat siapa yang memerintahkan dan siapa yang melarang. Ketika banyak orang fokus pada status hukum, ketika sebuah perintah berhukum wajib, maka dia laksanakan. Tetapi ketika berhukum sunnah, tentu dia tinggalkan. Dia lihat hukum dari sebuah larangan haram, dia akan meninggalkannya. Tetapi ketika sebuah larangan berhukum makruh, dia akan melaksanakannya. Ini orang yang fokus kepada status hukum dari sebuah perintah dan larangan. Orang yang bertakwa adalah orang yang akan melihat siapa yang memerintahkan dan siapa yang melarang. Bukan apa status dari hukum, bukan status hukum dari sebuah perintah dan larangan. Ketika dia sadar bahwa yang memerintahkannya adalah Allah, maka dia akan melaksanakan dengan sekuat tenaga apa yang Allah perintahkan. Dan ketika dia sadar bahwa yang melarang adalah Allah, maka larangan haram atau makruh dengan sekuat tenaga akan dia tinggalkan. Maka orang yang bertakwa adalah orang yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala karena keloyalan yang dimiliki oleh orang yang bertakwa. Insyaallah kita semuanya ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi orang yang bertakwa. Bapak-bapak, saudara-saudara sidang jemaah Jumat yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tema yang diberikan kepada kami dalam khutbah ini adalah integrasi iman dan ilmu untuk menangkal liberalisme. Saya ingin membahas
hal ini dengan menganalisis beberapa ayat, tepatnya 2 ayat di dalam surat Fatir ayat 27 dan 28. Allah Subhanahu wa taala tepat pada ayat yang ke-28 pada penggalan kedua ayat tersebut Allah menyatakan innama yakhsyallaha min ibadihi ulama. Sesungguhnya orang yang takut kepada Allah dengan istilah khasyah adalah para ulama. Di dalam Al-Quran ada beberapa istilah yang Allah sebutkan untuk menunjukkan rasa takut seseorang kepada Allah Subhanahu wa taala. Terkadang Allah mengistilahkan dengan istilah khauf. Di lain waktu Allah Subhanahu wa taala mengistilahkan dengan istilah khasyah. Al-Imam Al-Qushairi di dalam kitabnya Lataiful Isyarat menyatakan bahwa ada tingkatan rasa takut seseorang kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang 3 ini saling bertingkatan. Rasa takut yang pertama itu diistilahkan dengan khauf. Takut yang landasannya adalah iman. Hal ini didasari pada surat Al-Imran ayat 175. Allah Subhanahu wa taala menyatakan wa khafuni in kuntum mu'minin. Dan takutlah engkau kepadaku kata Allah jika engkau beriman. Jadi landasan takut yang pertama kepada Allah Subhanahu wa taala adalah keimanan. Jika kita beriman, pasti di dalam diri kita ada rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia takut akan melakukan kemaksiatan karena Allah Subhanahu wa taala menjanjikan keburukan. Dia takut untuk tidak masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang yang beriman harus memiliki rasa takut. Ketika orang yang mengklaim dirinya beriman tetapi tidak memiliki rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala, klaim imannya dusta. Keimanannya ada masalah. Maka orang yang mengaku dirinya beriman maka harus ada rasa takut. Ini level yang pertama dan level yang terendah. Setelah itu kata Al-Imam Al-Qushairi, level berikutnya adalah khasyah. Di dalam ayat ini mengistilahkan istilah khasyah. Surah Fatir ayat 28. Innama yakhsyallaha min ibadihi ulama. Sesungguhnya orang yang khasyah takut kepada Allah hanyalah ulama. Dengan demikian kata Imam Al-Qushairi, kata khasyah, takut yang diistilahkan dengan khasyah itu adalah landasannya ilmu. Orang yang berilmu diharapkan pada dirinya untuk mengantarkan dirinya khasyah kepada Tuhannya. Dan istilah yang ketiga kata Imam Al-Qushairi adalah haibah. Rasa takut yang landasannya adalah ma'rifah. Rasa takut yang landasannya adalah mahabbah, cinta. Rasa takut yang landasannya adalah syauq, rindu. Orang yang mencinta dan merindui sesuatu tidak ada obat baginya kecuali bertemu dengan siapa yang dicintainya. Maka orang yang memiliki rasa takut haibah, satu tujuannya hanyalah untuk bertemu kepada Allah Subhanahu wa taala. Kembali kita kepada surah Fatir ayat 28. Allah menyatakan innama yakhsyallaha min ibadihi ulama. Sesungguhnya orang yang khasyah kepada Allah itu adalah ulama. Takut khasyah yang landasannya adalah ilmu. Yang menjadi pertanyaan, ilmu yang dimaksud pada ayat
ketika dia menyatakan bahwa yang namanya ulama adalah pakar dalam bidang fikih hukum Islam, orang yang mengetahui tauhid, orang yang mengetahui tafsir, orang yang mengetahui hadis dan lain sebagainya. Kalau kita mau jujur, ayat ini tidak berbicara tentang ilmu-ilmu Qur'aniyah, tidak berbicara tentang ilmu-ilmu agama, tetapi ayat ini berbicara tentang ilmu-ilmu kauniyah, ilmu alam, ilmu yang didapati melalui observasi dan penelitian terhadap alam yang terbentang ini. Silakan kita perhatikan surah Fatir ayat 27, satu ayat sebelumnya. Allah Subhanahu wa taala menyatakan, "Alam tara anna Allah anzala minas samaa'i ma'an." Apakah tidak engkau perhatikan? Apakah tidak engkau teliti? Apakah tidak engkau lihat bagaimana Allah Subhanahu wa taala menurunkan hujan dari langit? Setelah itu Allah menyatakan, "Fa akhrajna bihi thamaratin mukhtalifan alwanuha." Sebab air tadi akan menumbuhkan tumbuhan, akan menghasilkan buah-buahan yang jenisnya bermacam-macam. Setelah itu Allah beralih pada objek yang lain. Wa minal jibal, dan tidakkah engkau perhatikan gunung-gunung dengan banyak macamnya? Beralih pada ayat yang ke-28 Allah mengatakan wa minan nas, tidakkah engkau perhatikan manusia dengan seluk-beluknya, apakah dalam bentuk fisikalnya atau dalam bentuk psikisnya atau dalam bentuk sesuatu yang tidak kita bisa observasi melalui mata. Allah melanjutkan wadawa, dan tidakkah engkau perhatikan bagaimana binatang melata? Setelah itu Allah Subhanahu wa taala menyatakan wal an'am, tidakkah engkau perhatikan binatang ternak yang jenisnya bermacam-macam? Setelah penjelasan ini baru Allah katakan innama yakhshallah min ibadihi ulama. Sesungguhnya orang yang khasyah kepada Allah adalah para ulama. Konteks ayat ini berbicara tentang ilmu alam, bukan ilmu agama. Walaupun nanti di dalam ayat yang lain berbicara tentang ilmu wahyu, ilmu Al-Quran dan lain sebagainya. Tetapi ayat ini secara khusus berbicara tentang ilmu alam. Dengan demikian seolah-olah ayat ini ingin menyatakan bahwa seseorang yang disebut sebagai ulama bukan hanya orang yang pakar dalam bidang-bidang keilmuan agama, tafsir, hadis, fikih dan lain sebagainya, tetapi yang disebut ulama juga adalah orang yang pakar dalam bidang-bidang umum yang mungkin kita tidak mengira mereka sebagai ulama. Pakar biologi sesungguhnya ulama, pakar ekonomi, psikologi dan lain sebagainya sesungguhnya adalah ulama. Yang menjadi permasalahan adalah apakah ilmunya mengantarkan dia takut kepada Tuhannya. Ilmu apa saja yang berada pada diri seseorang yang akan mengantarkan dia takut kepada Allah Subhanahu wa taala, inilah sesungguhnya yang ulama. Kalau seandainya ada seseorang yang hafal Al-Quran, lalu dia mengerti seluruh ilmu Al-Quran, mengerti ribuan hadis bahkan jutaan hadis jika ada, mengerti ilmu hukum Islam dan segala ilmu-ilmu yang terkait dengannya, tetapi kalau seandainya ilmu itu tidak mengantarkannya takut kepada Tuhannya, maka sesungguhnya ini bukan ulama. Walaupun mungkin dia ketua majelis ulama, walaupun mungkin dia tergabung di dalam majelis ulama, tetapi kalau tidak ada rasa takutnya kepada Allah Subhanahu wa taala, ilmu yang dimilikinya tidak mengantarkan dia takut kepada Tuhannya, maka sesungguhnya ini bukan ulama, tidak termasuk di dalam ayat ini. Kita di umat mungkin tidak memiliki fakultas agama Islam,
yang di sana akan dikaji berbagai disiplin keilmuan tentang agama. Kita memiliki fakultas-fakultas umum, tetapi ketika ilmu yang kita miliki itu mengantarkan kita takut kepada Tuhan kita, maka sesungguhnya umat bisa melahirkan para ulama. Kalau seandainya kita mau mendesain ulang kurikulum kita, kalau seandainya kita mau mengintegrasikan ilmu yang ada dengan keimanan dan rasa takut kepada Tuhan, dari penjelasan ini, maka di dalam Islam bukan hanya sekedar integrasi ilmu yang ada, bahwa semua ilmu berasal dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apakah ilmu umum atau ilmu agama? Bukan hanya itu, tetapi juga bagaimana di dalam Islam ilmu yang ada pada seseorang itu mengantarkan dia takut kepada Tuhannya. Integrasi antara kecerdasan rasionalnya dengan kecerdasan spiritualnya. Integrasi antara apa yang dimilikinya segudang ilmu yang berada di otaknya dengan keimanan yang ada di dalam hatinya. Inilah sesungguhnya yang dipuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam ayat-ayatnya, yakni Al-Quran, ayat-ayat Al-Quran. Dengan demikian, ketika kita memiliki hal itu, maka liberalisme akan tertangkal. Mengapa? Karena mereka hanya mengandalkan akal. Banyak orang cerdas di permukaan bumi. Dengan kecerdasannya dia akan membalik yang benar menjadi salah, yang salah akan menjadi benar. Dengan kecerdasannya dia akan menipu orang lain. Dengan kecerdasannya dia akan melakukan kecurangan-kecurangan. Dengan kecerdasannya dia bahkan mencoba untuk melakukan makar terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa makaru wa makarallah wallahu khairul makirin. Mereka mencoba untuk berbuat makar dan Allah akan berbuat makar kepada mereka, dan makar Allah Subhanahu wa Ta'ala itulah yang terbaik. Maka kita tarik dalam diri kita, sudahkah ilmu kita mengantarkan kita takut kepada Tuhan kita, atau ilmu kita justru akan menjumuskan kita ke dalam sesuatu yang tidak baik? Wal'iyadzubillah, kita tidak mau. Ilmu apapun jenisnya itu adalah anugerah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anugerah dari Allah itu harus kita pergunakan untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan untuk semakin jauh dari Tuhan kita. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala sumber ketenangan di dalam kehidupan kita. Di dalam kehidupan ini, apapun yang kita lakukan pasti untuk ketenangan, termasuk ketika kita bekerja, ketika kita menuntut ilmu, ketika kita mengajarkan ilmu dan lain sebagainya. Itu untuk ketenangan kepada di dalam kehidupan kita, dan sumber ketenangan adalah Allah. Dengan demikian, semua ilmu yang kita miliki harus mengantarkan kita takut kepada Tuhan kita. Terakhir, yang ingin saya sampaikan di sini adalah apa yang diucapkan oleh sahabat baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Ibnu Mas'ud. Kata beliau, "Kafa bi khasyatillahi ta'ala ilman wa bil ightirari jahlan." Ucapan ini harus menjadi renungan di dalam kehidupan kita. Kata beliau, cukuplah rasa takut dengan istilah khasyah. Rasa takut yang kita miliki kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala membuat dia menjadi ulama-ulama, orang-orang alim, orang yang sesungguhnya ilmu bermanfaat ada pada dirinya. Sebaliknya, ketika seseorang dengan ilmunya akan membuat dia tertipu di dalam kehidupan ini, akan membuat dia terlena di dalam kehidupan ini, membuat dia semakin jauh dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sesungguhnya inilah orang bodoh, kata Ibnu Mas'ud. Walaupun mungkin dia bergelar profesor,
bergelar doktor dan lain sebagainya. Tetapi kalau itu menipu, kalau seandainya itu membuat dia menjadi tertipu, membuat dia terlena, semakin jauh dari Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya ini orang jahil, orang bodoh. Mudah-mudahan apa yang kami sampaikan bermanfaat bagi diri kami secara pribadi dan bagi kita semua. Fa'tadu ya ulil absar la'allakum ta'qilun wa ad'uhu yastajib. Alhamdulillah ala maqta'ahu wa taba'a Allah al-muntaqim mimman khalafahu wa 'asa man tawakkala 'alaihi kafa wa man fawwada amrahu ilayhi ghafarahu wa hada. Nahmaduhu subhanahu wa ta'ala 'ala ma 'ata. Nashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, syahadatan man syahidaha yablughuhuna, wa nashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu sayyidul anbiya. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa wala. Amma ba'd. Fa ya ayyuhan nas, ittaqullaha haqqa taqwa wattaqullaha haitsu ma kuntum. Wa qala Allah subhanahu wa ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aydan, fattaqullaha masata'tum wasma'u wa ati'u wa anfiqu khairan li anfusikum. Allahumma ighfir lana wa lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa ya qadiyal hajat. Rabbana la